Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Tulen Sosial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Bapak Ibu yang terhormat, apa kira-kira informasi terbaru yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu, sebagaimana yang telah dimuat oleh media nasional jpn.com, yang tayang pada 17 Mei 2025. Nah, informasi terbaru ini adalah dengan judul Pernyataan Terbaru BKN Soal Optimalisasi, peserta seleksi P3K 2024 bisa bernapas lega. Ini artinya informasi terbaru ini bahwa P3K yang dimaksud yaitu P3K seleksi tahap 1 yang segera dilantik menjadi ASN P3K serta P3K yang ikut seleksi tahap 2 tahun 2025 tahun ini. Nah, sebenarnya ini masih formasi tahun anggaran 2024 dan ini adalah salah satu yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nah, tentunya Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu yaitu peserta seleksi P3K tahun 2024. Ya, dimaksud bisa bernapas lega. Apa itu artinya? Ada apa kira-kira dengan hal tersebut? Nah, inilah satu hal yang perlu saya sampaikan ataupun yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, supaya lebih jelas, Bapak Ibu mari kita ikuti informasi ini sampai selesai. Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk support channel dengan cara yang paling sederhana, yaitu menekan tombol, silakan sukai, bagikan, serta subscribe. Dan paling penting silakan mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang selalu saya salurkan dapat terupdate kepada Bapak Ibu semua. Baik, langsung kita pada informasinya. Silakan disimak, izinkan saya membacakannya Bapak Ibu ya, bahwa ada pernyataan terbaru dari BKN ya, Bapak Suharmen soal optimalisasi yang bisa membuat peserta seleksi P3K 2024 lega. Nah, apa itu yang dimaksud Bapak Ibu P3K menjadi lega? Di mana Badan Kepegawaian Negara akan memberlakukan optimalisasi pada seleksi P3K 2024. Yang hal ini menjadi kesempatan kedua bagi honorer peserta seleksi P3K 2024 yang dinyatakan tidak lulus formasi. Nah, ini adalah menjadi kesempatan kedua bagi Bapak Ibu honorer peserta seleksi P3K tahun anggaran 2024 ia sempat dinyatakan tidak lulus formasi. Nah, ini yang dimaksud kabar gembira ya, Bapak Ibu menjadi lega. Ada salah satu keputusan dari BKN ataupun salah satu kebijakan dari Badan Kepegawaian Negara. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, yaitu BKN, Bapak Suharmen menyampaikan honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 dan juga tahap 2 tetapi tidak lulus masih punya kesempatan kedua. Nah, kesempatan kedua ini melalui mekanisme optimalisasi. Jadi, bagi Bapak Ibu yang dinyatakan tidak lulus, ya masih mempunyai kesempatan kedua, yaitu kesempatan kedua ini kemungkinan akan menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024 ini Bapak Ibu ya. Entah itu menjadi P3K paruh waktu atau P3K penuh waktu. Nah, secara mekanisme ini ya, optimalisasi diberlakukan setelah pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2. Ya, ini adalah disampaikan oleh Bapak Suharmen kepada media JPN pada Sabtu 17 Mei tahun 2025 ini. Berikutnya, apakah itu optimalisasi ya? Secara artinya optimalisasi bahwa untuk honorer yang masuk database BKN ya, Bapak Suharmen menyatakan tidak. Yang honorer yang masuk BKN menyatakan tidak, bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada semua honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024. Yang artinya ini Bapak Ibu,
Walaupun Bapak Ibu tidak terdata di database BKN, namun sempat mengikuti seleksi, baik seleksi tahap 1 dan tahap 2, Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan kesempatan akan mengangkat Bapak Ibu menjadi ASN P3K. Walaupun Bapak Ibu tidak lolos seleksi, baik seleksi tahun anggaran 2020 tahap 1 dan tahap 2 2025 ini. Tidak ada batasan hanya untuk honorer database, tidak ada batasan hanya untuk honorer database. Walaupun masuk database BKN, tetapi bila tidak ikut seleksi P3K 2024, tidak bisa masuk optimalisasi tegasnya. Nah, sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB 347 2024 dan Kemenpan RB 348 2024 beserta Kemenpan RB 349 2024. Dalam aturan ini, maka optimalisasi dilakukan bagi seluruh peserta seleksi P3K 2024. Baik tahap 1 maupun tahap 2 yang belum mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Selanjutnya, penentuan kelulusannya dengan peranking perankingan sesuai urutan status prioritas dari masing-masing peserta yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dengan formasi yang akan dioptimalisasikan. Skala prioritas tetap berlaku diberlakukan saat penentuan kelulusan jalur optimalisasi. Ini untuk honorer yang masuk skala prioritas, jangan khawatir tersingkir. Ini ucapnya. Jadi ini sudah pasti Bapak Ibu akan menjadi P3K tahun 2025 ini. Bahwa sebelumnya Kepala BKN Prof. Bapak Judan Arif menegaskan selama proses seleksi P3K 2024 belum selesai, tidak boleh ada pejabat pembina kepegawaian yang merumahkan honorer. Ini adalah salah satu juga sesuatu hal yang kita syukuri kepada BKN, di mana para honorer yang tidak ikut seleksi tidak bisa dirumahkan Bapak Ibu ataupun tidak di PHK. Bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan percepatan pengangkatan CPNS serta P3K 2024 tahap 1 yang ditargetkan pada Juni serta Oktober 2025. Jadi mengapa honorer yang tidak lulus P3K tahap 1 belum bisa langsung diselesaikan? Karena salah satu alasannya CPNS dan P3K tahap 1 yang lulus itu jumlahnya 1 juta lebih, dan itu harus diselesaikan pengangkatan CPNS per Juni dan P3K per Oktober 2025 terang oleh Bapak Prof Judan kepada